Kisah pemuda kaya yang sederhana. Anak bos besar 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 9. Inilah pertemuan pertama Kenshin, pasca diketahui jati diri aslinya. Dengan para staf kantor, khususnya, Kaori si putri cantik sang primadona di perusahaan tersebut. Pagi itu, di kantor admin 2, Kenshin yang membawa secangkir kopi, melihat Kaori dengan tersenyum. Sambil menyapa, "Permisi ya non. Minuman paginya ini hadir." Lalu diletakkanlah secangkir kopi di meja Kaori. Entah karena gugup atau apalah, tangan Kenshin tak sengaja menyentuh vas bunga yang ada di tepi meja Kaori, hingga membuatnya jatuh pecah menjadi beberapa bagian. Oleh karena suara hal tersebut, makin membuat suasana yang tercipta sedikit agak tegang, lalu perhatian pun tertuju pada keduanya. Staf kantor yang ada di situ semuanya melihat ke arah yang sama. Kenshin dan Kaori sama-sama merunduk untuk mengambil vas bunga yang pecah berkeping tersebut. Kenshin berucap, "Maaf ya non, aku tak sengaja, nanti aku ganti vasnya." Kaori pun membalas, "Iya, gak apa-apa kok, gak usah diganti, masih ada satu di rumah." Sambil tersenyum kecil, Kaori juga ikut mengambil beberapa bagian vas bunga yang terpisah menjadi beberapa bagian. Namun Kenshin pun bilang, "Sudah aku saja yang membersihkan non. Hari ini pagi yang indah ya." Kenshin mencoba membuka percakapan dengan Kaori, sambil perlahan membersihkan pecahan vas bunga tersebut. Namun karena suara Kenshin yang terlalu pelan, Kaori pun tak mendengar dan tak mengerti apa yang diucapkan Kenshin. Maklum, pagi itu sebenarnya Kenshin juga agak rada nervous gitu. Terlebih, ia tidak pernah membuka pembicaraan ataupun berbicara dengan para staf wanita, apalagi dengan Kaori. Kaori yang dengan pakaian kerja modis nan anggun. Dengan melihatnya saja, semua orang tahu jika Kaori adalah wanita terpelajar, cantik nan rupawan. Selama ini, tidak ada laki-laki di perusahaan tersebut yang berani menggoda Kaori, apalagi sekedar tanya privasinya. Karena memang, kebanyakan dari mereka tidak percaya diri, terlebih lagi status sosialnya yang tinggi. Namun, pagi itu, ada satu pria yang bisa membuat Kaori merasa bimbang dan bingung sendiri. Merasa salah tingkah sendiri, pria itu tak lain adalah seorang cleaning service yang saat ini ada di sampingnya. Melihat itu, Lala Angelica, atau sapaan akrabnya, Lala, teman kantor Kaori, yang juga ada di situ, mengirim status WhatsApp di grup admin 2 dengan kata, kebetulan, atau janjian lagi nih." Bahkan, semua staf yang ada, melihat Kaori dengan senyuman tanda tanya. Kaori yang merasa diperhatikan oleh temannya tersebut, lantas bicara tanpa suara, yang logat maksudnya, apa sih yang ditujukan untuk teman-temannya. Lalu, di tengah hal tersebut, tiba-tiba HP Kenshin berbunyi. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Rupanya, Kenshin lupa untuk men-silence HP-nya. Tanda bunyi tersebut adalah bunyi tanda SMS masuk. Hingga suara HP tersebut hampir membuat tertawa seisi ruangan. Lalu, dikeluarkanlah HP versi jadul Kenshin. HP yang tak bisa dibuat berinternet, apalagi membikin status. Melihat itu, semua staf yang ada di situ melihat sambil menahan nafas dalam-dalam. "What's happened nih, young boss?" Saat itu Kenshin membuka pesan yang masuk ke HP-nya. Sedang Kaori masih ada di sampingnya yang juga melirik HP jadul Kenshin. Kenshin membaca pesan dari teman kosnya, kemudian ia masukkan kembali dalam saku. Lain Kenshin, lain Kaori. Di meja Kaori saat itu, nampak gadget canggih, produk dari merek ternama, generasi paling baru, baik laptop maupun smartphone. Itu memang bisa dimaklumi. Di samping sebagai putrinya bos, Kaori juga memegang peranan penting di perusahaan tersebut. Kemudian, Kenshin pun beralih ke sudut ruang untuk mengganti tali gorden jendela, hal yang biasa ia lakukan setiap minggu sekali. Terlihat saat itu, Kaori masih saja berdiri. Kenshin yang melihat hal tersebut jadi bertanya sendiri, apa ada yang kurang ya? Oh iya, aku lupa bersihkan kursinya. Lalu, ia menuju kursi tersebut membersihkan dengan lap halus. Setelahnya, Kenshin mencoba mendekat dan menghampiri Kaori yang rada gimana gitu. "Non, silakan duduk. Jangan khawatir, selama ini kursinya aman kok." Kenshin tersenyum melihat sebuah kursi. Ceritanya karena beberapa waktu lalu, Kenshin yang sebagai seorang cleaning service
Saat itu belum terungkap identitas aslinya. Pernah ditegur Kaori, "Mas, nanti kalau bersihin kursinya jangan diduduki ya." Maksudnya Kenshin gak pantas duduk di situ. Mendengar ucapan Kenshin pada Kaori tentang kursi, hampir semua staf yang ada di situ melihat dengan menahan tawanya. Seolah kompak mereka saling melihat satu sama lain dengan senyuman masing-masing. Maklum, mereka memang tahu maksud dari ucapan tersebut. Kemudian, Kaori yang saat itu masih berdiri dengan tangannya yang memegang meja, serta melihat ke arah staf lainnya, jadi makin tersipu malu saat Kenshin memanggil namanya dengan pelan. "Non Kaori, maaf, nanti kalau kopinya kurang pas dengan seleranya. Seperti biasa, bisa komplain dan marahi saya ya." Kali ini senyuman Kenshin bukan pada kopi. Akhirnya Kenshin pun pamit pada Kaori. Mungkin, inilah awal percakapan pertama di antara mereka yang begitu ada rasa. Entah mengapa Kenshin tiba-tiba berkata pada Kaori dengan nada indah. "Aku balik ya." Kaori pun menjawab iya, seolah ada chemistry di antara mereka. Dengan membalikkan badan, Kenshin perlahan meninggalkan ruangan tersebut. Dan Kaori pun masih berdiri, dengan posisi masih melihat Kenshin yang memakai seragam cleaning service. Sementara, semua staf yang ada di situ pun terdiam sambil memperhatikan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.